Perhatian, perhatian. Podcast ini hanya tersedia dalam audio aja. Jadi kalian bisa dengerin podcast ini sambil tiduran, sambil mandi, ngerjakan tugas, bahkan sambil gibah. Yang pasti, selamat menikmati. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dalam podcast ini. Kami cuman pemuda yang berusaha untuk ngobrol out of the box. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini adalah podcast episode pertama yang belum ada namanya ya. Kita anggap aja ini adalah podcast pemuda GKJW Nganjuk. Dan bersama saya Hadna Divo Ananda. Ada saya, Christian Daniel, kami dari KPPM GKJW Nganjuk. Kita mau bahas apa, Diva? Ya, jadi kita mau bahas tentang Persatuan Pemuda Gereja untuk membawa berkat bagi sesama. Dari topiknya kayaknya berat ya. Dari topiknya sepertinya berat. Silahkan Diva, kita mulai dulu yuk. Diva nih kan pemuda baru nih ya, baru CD, kemudian juga baru juga beradaptasi dengan pemuda, tapi waktu itu kamu CD-nya pandemi ya? Iya, CD-nya pandemi, Kak. CD-nya waktu pandemi. Nah, ini menurut Diva, ekspektasinya dulu deh. Kamu mendengar kata pemuda gereja tuh gimana sih? Bayanganmu seperti apa? Ya, jadi bayanganku ketika mendengar kata pemuda itu pastinya udah kita menuju ke tahap yang lebih dewasa. Jadi kita itu benar-benar sudah harus siap untuk melayani gereja, nggak berbeda ya dengan remaja dulu ketika kita masih bisa bebas, bisa malas-malesan. Nah, ketika kita udah masuk pemuda ya berarti tanggung jawab kita lebih besar gitu. Kita nggak bisa langsung kayak males-malesan terus maunya kabur. Nah, kita harus benar-benar siap sedia untuk melayani gereja gitu sih, Kak, menurut Oke, aku. mantap. Berarti ada kata kuncinya di situ ya. Siap sedia melayani untuk gereja, kemudian Iya. bertanggung jawab. Di sini yang menarik adalah karena kamu pemuda baru, aku kan udah tua ya. Iya. Udah mau warga lansia kayaknya. Oh iya, sebelum kita lanjut, ada penonton kita cuma satu, yaitu monitor kita, Mas Hendy. Gak apa-apa, nanti pendengar kita pastinya banyak dong. Pendengar pastinya. kita Nanti banyak. Iya. Ekspektasi aja dulu, Iya. nggak apa-apa, karena belum ada namanya. Oke, kembali ke topik. Jadi karena pemuda gereja itu dari kata kuncimu tadi, bertanggung jawab dan siap sedia melayani. Berarti kalau menurut Diva sendiri udah di tahap siap sedia belum nih? Nah, itu dia, Kak. Saya masih menyadari sih, kalau saya itu kadang juga masih banyak keraguan, masih banyak gak yakinnya gitu loh, Kak. Duh, bisa nggak ya? Nanti bisa nggak ya kalau disuruh gini, bisa nggak ya gitu. Nanti saya bisa berbaur nggak ya dengan para jemaat yang mungkin lebih tua, yang mungkin akan membimbing saya nanti. Kira-kira saya bisa nggak ya untuk siap sedia seperti itu sih, Kak. Saya masih banyak bingungnya. Oke. Iya. Masih ini ya, masih agak-agak absurd ya. Iya, Mau ngapain betul. di pemuda? Iya. Baru CD, nggak tahu apa-apa, dan pandemi. Ya. Selama kamu jadi pemuda udah ada berapa bulan ya? Kamu CD-nya bulan? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu apa tahun ini? Awal tahun ini kayaknya. Tahun lalu ya? Tahun lalu, ya. Tahun lalu ya? Gimana yang CD kok lupa? Tahun lalu, oke. Iya, karena pandemi gitu loh, Kak. Jadi kayak nggak pernah, jarang kan ke gereja. Iya, gitu. Kalendernya cuma Sabtu Minggu aja, nggak ada hari lain. Iya, gitu loh. Iya. Karena sudah CD hampir udah setahun ya, menurutmu selama kamu sudah CD, apa aja sih yang merasa berubah di dirimu sebagai, kan ada labelnya nih, dulu kamu anak sekolah minggu, sekarang kamu pemuda gereja. Apa yang berbeda menurutmu? Ya itu tadi, Kak. Jadi ekspektasi orang-orang sih, aku ngerasa kalau kamu tuh pemuda, jadi kamu tuh nggak boleh kayak dulu lagi gitu. Maksudnya kamu ya harus mau gitu untuk ikut berkontribusi dalam acara-acara gereja kami. Terus kamu juga harus mau untuk dibimbing gitu. Oh, berarti lebih ke jadi lebih tekanannya tuh lebih berat gitu loh, Kak. Asik. Under pressure. Iya gitu loh, Kak. Kan iya, karena kan sudah pemuda gitu.
Iya sih, aku juga relate karena dulu kan awal-awal CD kan, sebelum CD itu kan di kelas remaja ini ya bisa dibilang juga cukup aktif lah dalam pelayanan di sekolah minggu gitu. Jadi orang-orang juga expect-nya lumayan gitu. Expect-nya lumayan karena oh anaknya Pak Daan nih bisa main musik, nanti Oh cepet iya. CD melayani di gereja. Ternyata habis CD kan saya kabur kuliah ya. Iya. Jadi eh, aku juga merasakan kayak Hendy, Bian, kamu dan adik-adik yang baru CD, ya aku paham lah kalian masih di bawah ekspektasi orang-orang. Cuman gini, kan karena kita di bawah ekspektasi orang, harus ada cara kita untuk ini kan, untuk bisa istilahnya apa ya, bukan cuek tapi lebih ke nyantai aja gitu. Gimana caramu untuk menurunkan ekspektasi orang? Karena kan kamu di gereja gitu, kamu bukan di lingkungan luar. Kalau di lingkungan luar oke lah, orang berekspektasi karena orang duniawi kan. Kita kan Iya. orang-orang rohani, asik. Kita kan orang-orang gereja gitu. Jadi meskipun ada yang berekspektasi, tapi tanggapanmu gimana kayak gitu sebagai pemuda baru? Ya mungkin akhirnya dibawa santai aja gitu. Artinya apa? Artinya pertumbuhan itu kan memang susah ya, memang butuh proses yang panjang, memang mungkin apa ya, sulit sekali. Tapi akhirnya pada akhirnya saya harus berusaha untuk gimana caranya supaya saya bisa menikmati proses ini satu persatu. Jadi ya saya tetap berusaha untuk menikmati itu walaupun berat. Jadi apa ya istilahnya itu, saya nggak berusaha untuk langsung udah menyerah, langsung akhirnya terbawa dengan tekanan ini. Pada akhirnya saya harus tetap berusaha untuk menikmati tahapnya satu persatu, seperti itu Kak. Betul nggak Kak? Lumayan benar. Oke. Kemudian gini, yang menarik lagi nih kan kita mau bahas temanya Pekan Pemuda nih. Pemuda yang bersatu dan menjadi berkat kan. Iya, Nah, betul. kita lihat situasi. Kita tidak menutup kemungkinan nih, bukan kita gibah nih. Untuk yang mendengar ini kita bukan gibah tapi ini Iya. kenyataan bahwa pemuda kita habis. Jadi aku kasih sedikit sejarah buat teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini Oke. dan juga untuk Mas Hendy dan Diva, pemuda baru. Jadi pemuda di KPPM GKJW Nganjuk ini pernah benar-benar ada di istilahnya puncak karir. Oh, ada di titik paling atas. pernah ya? Pernah Oh, dong. Pernah dong. Wah. Saya pikir stagnan aja. Enggak Enggak, dong. oh, pernah ya? Enggak dong. Waktu Oke, saya oke. masih SMP. Oh, gitu. Aku SMP. Iya, SMP. Hendy belum masuk remaja waktu masih kelas 6. Aku awal-awal main drum di kelas remaja. Jadi Iya, pas iya. aku masuk di kelas remaja, pemuda itu sedang bangkit-bangkitnya sampai retreat setahun 2 kali. Wow, keren. Saking Oh iya, banyaknya waktu itu uang. saya nggak tahu soalnya saya belum di sini. Iya, kamu Iya. masih di mana? Banyuwangi ya? Iya, masih Banyuwangi saya. Oke. Jadi sebelum kamu di sini tuh pemuda sempet tuh aktif banget, ya kan? Oh, Bener-bener defisit lah. oh. Bener-bener Heeh. bisa bikin acara, bisa Sampai- ngundang MD lain. Keren itu ya. Oh my god. Aslinya sekeren itu. Heeh. Cuman sekarang udah nikah semua. Udah nikah semua, Berkeluarga iya. udah retreat bisa sampai 2 kali dalam setahun. Hmm. Jadi di raker KPPM setiap ada sidang majelis, KPPM itu dananya cuma sedikit dan cuma dianggarkan maksimal 1 kali retreat setahun dulu. Iya, iya. Tapi karena pemudanya kita sangat-sangat Mm-mm. aktif pada zamannya, sampai inisiatif nggak apa-apa wes 1 kali pakai dana dari anggaran gereja, 1 kali dana sendiri, cari dana, jualan, Oh. ngamen. Oh, Tapi gitu. kekurangannya di zaman itu adalah kakak-kakak kita yang dulu itu agak kurang bisa menurunkan kaderisasinya untuk adik-adiknya. Jadi kayak ada gap. Jarak aku dengan atasku yang si dia aja lumayan jaraknya. Terakhir itu peralihannya ada di Mas Kevin, Mas Otis, sama aku. Oh, jadi mereka kurang bisa nyalurin Iya. kemampuan mereka itu ke bawahnya. Iya, Oh. untuk selain musik ya, Iya, selain iya. musik. Jadi kayak mengenalkan KPPM itu seperti apa tuh kurang. Jadinya akhirnya kayak aku dengan angkatanku waktu itu yang CD kan banyak. Ya itu aja yang ada, akhirnya kita yang tahu ya cuman itu aja gitu, cuman sebatas
oh KPPM nih komisi, KPPM nih Oh. gimana. Akhirnya hilang satu persatu dan yang bertahan kayak cuman aku, kakakku dan sedikit yang lainnya. Itu juga Mm. kita hasil apa ya? Hasil belajar sendiri gitu. Jadi kita pernah berjaya Oh, dan sekarang ada di titik terendah di mana kami termakan pandemi wadaw. dan harus bikin podcast. Wadaw. Udah di titik terbawah di pandemi lagi ya. Aduh, Ya, ya makin suram. terperosok. Udah suram terperosok. Ya tapi kita percayanya gini. Aku kemarin Ya. dapat arahan nih. Mm-mm. Dan kebetulan juga temanya Pekan Pemuda nih bagus juga nih. Pemuda yang bersatu dan menjadi berkat. Kemarin aku dapat arahan nih dari Kak Betty, dari Mas Hendy. Iya. Segera bikin kaderisasi supaya nggak terjadi lagi kayak gini kan. Iya, iya. Jadi nanti kaderisasinya ada di angkatanmu, Hendy, Tanaya ke Oke. bawah. Kalian bertanggung jawab juga untuk adik-adik yang remaja yang belum masuk pemuda. Nih. Karena dulu kurangnya adalah bukan salah ya. Ntar yang dengerin pemuda senior mampus aku. Anaknya Webster. Anaknya Aduh. Webster. Kurangnya adalah pemuda dulu tuh nggak ngajarin ke adik-adiknya remaja. Kalau setelah Oh. remaja tuh ada pemuda. Nggak ada. Nggak diajari. Nggak diajarin tiba-tiba. Oh, Pokoknya ya kalau pokok sudah CD gitu pemuda. aja. Oh, Nanti setelah CD baru mereka menjelaskan satu-satu. Menurutku itu kan agak kurang menjangkau ya. Ada gap antara remaja pemuda. ya, agak apa ya? Agak ngos-ngosan akhirnya. Soalnya nggak dari apa lebih awal. Kamu sendiri kaget nggak? Kakak kaget sekali. Wah, kaget. Mas Hendy kaget nggak Mas Hendy? Kaget? Nggak kaget karena Mas Oh, Hendy iya, udah iya. udah ikut dari remaja. Iya. Dia sudah terlalu aktif Sangat aktif. gitu. Kalau kamu kagetnya seperti apa? Ya kaget pokoknya. Kaget tiba-tiba udah pemuda Iya. terus aktif. Tiba-tiba kemarin kayaknya baru dengerin Pak Pendeta khotbah, baru dengerin pamongnya khotbah. Tiba-tiba sekarang udah dikasih seombyok tanggung jawab gitu. Jadi kaget gitu. Apa ini? Waduh, apa ini? Tapi harusnya pemuda tuh ada ospek loh. Oh gitu. Ada ospeknya. Ada ospeknya dulu, baru kalian resmi diterima sebagai pemuda. Harusnya setelah kalian CD itu ada ritualnya dulu. Oh, Dulu ada. Apa ritualnya? Ritualnya adalah syahadat kali welas di halaman gereja. Wow. Itu pas jam berapa dan kapan? Ya setelah ibadah aja, kalian masih pakai baju putih. Wow. Berarti diliatin. Iya, Waduh, wow. diliatin. Wah. Karena dulu pemuda itu kan identik dengan ideologi dan gengsi ya. Oh iya. Pemuda. Jadi menurut kakak-kakak zaman dulu, dengan kalian mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu nggak sekedar kalian ucapin tapi kalian imani. Karena di akhir pengakuan iman rasuli itu kan percaya pada gereja yang kudus dan persekutuan Iya. orang kudus. Nah ini kan juga termasuk lingkup persekutuan gitu. Oke. Jadi aspeknya seperti itu, cukup rohani lah. Iya. Pada masanya. Oh jadi sebentar lagi akan ada kaderisasi gitu ya kak? Iya, maunya kaderisasi supaya kembali ke tema mewujudkan pemuda yang bersatu. Aduh. Waduh. Dan menjadi Oh berkat. iya. Oke, mungkin itu dulu gambaran untuk pemuda sekarang ya di gereja Iya. kita supaya bisa jadi disclaimer lah buat kita kalau next time kita dapat pertanyaan Oke. dari teman-teman pemuda yang lain, pemudamu gimana? Kebanyakan nggak kenal pemudanya loh. Bahkan Iya. dalam satu MD aja nih, nganjuk tuh dipertanyakan, nganjuk gak gabung ah? Aku ditanyain sama teman-teman Pare, Bojonegoro yang tidak pernah terjangkau di utara sana aja masih aktif pemudanya. Kita malah yang di tengah kota dipertanyakan gitu. Makanya harus segera kaderisasi. Iya. Oke, karena kita akan masuk ke tema, saya serahkan pada Mbak Diva untuk membedah tema ini. Kita akan coba bahas temanya ya, pemuda yang Iya. bersatu dan menjadi berkat. Menurut Diva dulu deh, gimana tuh? Pemuda yang bersatu dan menjadi berkat. Nah, ya berarti kita sebagai pemuda harus menjaga persatuan kita. Kan simpelnya gitu ya kak. Jadi Betul. harus ya menjaga antar hubungan. Betul. Ya kan. Nah, tapi yang mungkin banyak orang nggak apa ya, masih rada bingung gitu. Kenapa kok pemuda itu harus bersatu gitu? Kan kita bisa aja misalnya kayak sendiri-sendiri gitu ya. Maksudnya kita nggak terlalu punya hubungan yang baik antara satu pemuda dengan pemuda gereja yang lain. Tapi kita di luar sana kita mungkin bisa ikut kegiatan apa kek, bikin kegiatan sosial apa kek sendirian gitu. Terus kita juga bisa
melayani, melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan cara kita masing-masing. Nah, kenapa akhirnya kita harus bersatu gitu lah? Itu yang kadang-kadang konsep itu masih bingung gitu. Kalau menurut kakak Oke. gimana? Sebagai Eh, orang yang udah paham, udah lebih waduh, paham gitu. wah paham Kenapa gitu? apanya. Pemuda yang Nah, bersatu. iya, kenapa kok pemuda gereja harus bersatu dulu gitu? Pemuda gereja harus bersatu itu eh karena gimana ya? Gereja itu kan tidak tumbuh hanya dari orang-orang tua ya. Iya. Gereja itu tumbuh juga dari orang-orang muda. Gereja itu kan bukan bangunannya, tapi gereja itu istilah untuk sekumpulan orang, sekumpulan umat kaum yang seiman dan mereka berkumpul menjadi satu membangun persekutuan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya. Iya. Nah, kenapa harus bersatu pemudanya? Mm-mm. Karena bisa dibayangkan aja gini deh, kayak ibaratnya sapu lidi gitu kan. Sapu lidi itu kan satu iket tuh. Iya. Kamu berniat nyapu halamannya kecil sebenarnya. Coba kamu sapuin pakai sapu lidinya cuman sebatang lidi gitu. Apakah itu disebut bekerja sama? Sebetulnya tidak, itu dia sebatang kara ya kan. Nggak Iya bisa sih, ngapa-ngapain. iya. Dampaknya jadi kurang besar juga kan, nggak bisa Nah, bersihin. tidak bakal memberikan Iya. dampak apa-apa kan Iya. kalau cuma seorang diri. Makanya bersatu tujuannya iya, adalah iya. supaya ketika kita bersinergi, kita bersatu sebagai pemuda, kita bisa memberikan dampak juga yang signifikan. Iya, iya. Kembali ke ibarat sapu lidi. Oke. Pengibaratanku cuma sapu lidi ya. Iya, nggak apa-apa. Kembali ke sapu lidi. Sapu lidi itu kan kalau dia satu ikat rame-rame, Mm-mm. dibuat bersihkan halaman luas sekalipun meskipun memakan waktu yang lama tapi signifikan. Iya, iya, Ya betul, kan? betul. Ada dampaknya. Betul, iya, betul. Nah, kenapa bersatu? Ya supaya kita bisa memang pertama yang terutama adalah bisa bersekutu. Ada Iya, ikatan bersekutu, ada iya. ikatan rohani yang kuat juga, yang baik, Oh, iya. supaya bersatunya bukan Oh. dalam konteks kita kumpul-kumpul, Iya. tapi konteksnya adalah berkumpul untuk bersekutu. Oh, iya, iya. Bersatunya bukan secara sosial aja, tapi Iya. secara rohani juga. Oh, iya, iya. Oh, jadi kalau kita misalnya sendiri-sendiri gitu kan mudah gampang terpengaruh dengan apa ya, ideologi-ideologi lain. Jadi kayak mungkin imannya kurang, Nah, kayak gitu ya, itu Kak ya. bisa juga tuh. Heeh. Karena sekarang kan ada istilah apa tuh, circle ya. Iya, circle. Iya, Nah, betul, circle, ini Kak. menarik nih. Circle, kita ngomongin circle juga bisa nih, jadi Iya, boleh, bahan boleh. bersatu nih. Kalau Mm-mm. ngomongin circle, di luar kan kita banyak circle nih, pertemanan Iya, kan. iya. Yang ngopi, yang motoran, yang apa, yang Iya, tugas. betul. Nah, di gereja gimana? Sedangkan kita di luar tuh circle-circle-nya kita Mm-mm. tuh bersatu, berkumpul, ngobrol, Iya. ya kan? Nah, di gereja kayak gimana tuh? Apakah Masih. kita di gereja hanya berkumpul saja, hanya ngobrol saja? Akan lebih baik Iya. kalau kita juga bersekutu, ya kan? Iya, iya, iya. Beribadah. Jadi tidak ada salahnya kita bersatu dalam hal kita berkumpul, kita ngobrol, Iya. tidak ada salahnya. Tapi akan lebih baik kalau kita bersatu juga secara rohani. Iya, betul, betul. Ya, betul sekali. Jadi akhirnya Heeh. waktu kita bersatu secara rohani nih, terus kita masing-masing pribadi dilepas ke masyarakat dalam Iya. bersosialisasi, berdampaknya sendiri-sendiri pun nggak masalah. Paham nggak maksudku? Oh, iya, iya, iya. Berdampaknya sendiri-sendiri juga nggak apa-apa ya. Tapi kita akhirnya punya dasar yang kuat gitu Nah, dari hasil itu persatuan gereja itu tadi Nah, gitu. jadi kalau Iya, pemuda iya. yang bersatu itu Iya. akan jauh lebih baik dalam menghasilkan sesuatu juga. Iya, iya, betul. Hasilnya nggak cuma berupa karya kayak kita sekarang bikin podcast ya, bukan karena Iya. gabut juga, tapi juga secara rohani ada Iya, pertumbuhan, secara rohani. ada apa ya? Ada perubahan lah, Mm. ada perubahan. Mas Hendy dulu orangnya males loh di gereja. Percaya atau tidak, Mas Hendy itu meskipun disuruh main musiknya bagus, tapi Oh. dia males dulu. Karena Iya, iya. karena dulu Mas Hendy punya pemikiran yang sama denganku. Oh. Males lah ngumpul sama pemuda gereja. Lebih enak ngopi, gimana Mas Hen? Bener ya? Mas Hendy ini kurang lebihnya, karena dulu Mas Hendy, Dian, Elsa itu satu golongan, satu geng ya kita ya, sekolah Oh, minggu. satu geng. Ya. Dari sekolah minggu dari kecil, dari balita.
Oh, circle kalian itu juga ada malesnya ya ternyata? Ada dong. Saya pikir Oh, tidak hanya Anda. oh Kami pun malas. oh seperti itu ya? Oh, iya iya. Salah satu alasan Heeh. kenapa kita malas Iya, kenapa adalah kenapa? karena apa ya? Circle-nya kita tuh kayak boring gitu loh, kayak nggak ada Oh, circle-nya vibe-nya. pemuda gerejanya. Oh, iya iya iya. Ya kalau misalkan yang aktif cuman itu aja kan kita juga ngerasa nggak enak ya sama teman-teman Iya, pemuda iya. yang lain gitu. Nah, iya. Kalau nggak diajak kita sungkan. Oh, iya Tapi iya. kalau diajak merekanya tidak mau. Ya, kita kan udah tahu ya akhirnya kalau persatuan gereja itu persatuan pemuda gereja itu sebegitu pentingnya gitu. Nah, Betul. akhirnya yang menjadi PR berikutnya itu gimana akhirnya caranya untuk membuat pemuda kita itu bersatu biar gak ada yang males kayak misalnya circle-nya Mas Christian dulu ya Waduh. yang males untuk berbaur dengan pemudanya. Nah, akhirnya gimana ya caranya supaya kita itu bisa bersatu gitu loh pemudanya itu Caranya ya. dan gak males lagi gitu. Waduh. Gimana caranya? Gimana ya? Pemuda sekarang itu identik dengan berpikir kalau bisa ngopi ngapain ke gereja? Iya. Yang perlu kita pahami sekarang cara pikirnya dulu nih Diva. Iya. Karena cara pemikiran pemuda sekarang itu beda dengan pemikiran pemuda dulu. Pemuda sekarang tuh mikirnya lebih ke praktis. Praktis gimana tuh? Kamu pasti mengakui. Oh. Setelah tak Jadi jelaskan. maunya enaknya aja gitu. Nah, Langsung cepet kalau bisa tugasnya praktis, apa gitu langsung. kalau ya. bisa Oh, iya. praktis kenapa saya harus ikut mikir? Oh, iya. Gitu kira-kira. Heeh. Pemuda zaman dulu yang aku tahu, kakak-kakak pemuda dulu tuh mereka persatuannya emosional, merasa saling membutuhkan. Jadi Dan- nggak cuma sekedar jalanin tugas aja ya, nggak cuma sekedar itu. Nggak cuman formalitas. Iya iya. Kayak pekan pemuda hari ini, persiapannya hari Jumat kemarin baru kita ngumpul. Oh, jadi sebelum di luar itu juga Di mereka luar udah itu juga, kumpul. iya, Oh. ada ikatan Iya, iya, emosional iya. karena merasa saling membutuhkan sebagai keluarga gereja juga, teman persekutuan. Jadi mau sharing, mau curhat, Iya, mau iya. sambat, mau ngajak makan, mau traktiran, mau apa ya teman-teman gereja yang duluan gitu. Oh, Gitu. Iya. Contoh ikatan emosional yang paling gampang sekarang yang ada ya. Aku Hendy sama Bian, wis. Aku Hendy sama Bian itu ikatan emosionalnya kuat karena kita juga dari kecil sering komunikasi aja. Sering Ya, komunikasi. bayangkan aja dari kecil main bareng, Iya, iya, iya. ya kan di sekolah minggu, jatuh satu, yang lain ngebully. Itu kan Gak juga nolongin ya? nggak nolongin. Nggak. Teman sejati tidak pernah menolong Oke, duluan. iya iya betul betul. Tapi akhirnya dari pertemanan sepele seperti itu Iya. ada ikatan emosional. Kayak Oh. misalnya Hendy sama Bian kan multimedia ya. Iya. Terus waktu kita mau pertama kali syuting ibadah online Nganjuk, mereka berdua nih bingung nyusun timeline segala macem. Oh. Nah, ikatan emosional yang paling gampang adalah kepekaan. Pakaan. Nah, jadi aku peka sama mereka. Oh, mereka butuh ini, wes ayo tak kerjakno, sama-sama kita ngerjakan. Jadi ngerjakan nggak banyak, cuman bertiga tambah sopain waktu itu ya. Kru tambahan cuman masku ya, lighting ya. Oh. Udah. Tapi itu connect. Oh, kamu ngerjakan itu, aku ini. Itu ikatan emosional tuh chemistry-nya juga dapet gitu. Nah, gimana caranya pemuda bersatu? Ya harus punya ikatan emosional dulu, harus punya chemistry. Iya. Caranya punya chemistry gimana sih, Kak? Ya, bersekutu. Itu cara paling Iya, gampang iya, sih, iya berkumpul, sih, iya, bersekutu. Di Alkitab ada tuh ayatnya. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Tuh ada tuh. Iya. Surat Paulus buat siapa ya? Aku lupa. Aku ngutip kok lupa bacaannya apa. Bersekutu itu berarti kita harus rajin kumpul-kumpul ke gereja gitu atau gimana? Bersekutu itu bukan Cuma cuma di sekedar gereja ya? bukan sekedar rajin berkumpul di gereja, rajin Iya, berkumpul. Rajin berkumpul tuh konteksnya jadi kesannya aneh loh. Bersekutu itu beda dengan cuma berkumpul. Iya. Bersekutu itu adalah ketika kita kumpul dan beribadah atau kita sharing atau Iya. kita nyanyi bareng, ya kita saling mendoakan, itu bersekutu namanya. Oh iya. Kalau kita kita kumpul ada makan nggak ada makanan, kumpul aja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bersatu? Punya ikatan dulu.
Ikatan. Nah, Ada ikatan itu dibangun dengan bersekutu. bersekutu. Jangan Iya. cuma berkumpul nih, karena Heeh. mispersepsinya Iya, sering. angkatanku dan angkatanmu mungkin yang Iya. penting kumpul. Iya. Sedangkan esensinya kumpul tidak seperti itu dong. Ya pokoknya kumpul aja gitu. Berarti kamu juga mikir gitu ya? Iya dong. Enggak. Wah. Enggak. Ya sempet mikir gitu sih, tapi kok akhirnya kok lama-lama nggak ada ininya ya. Nggak ada dampaknya gitu. Iya. Cuma kumpul aja. Jadi pertama kita harus meningkatkan ikatan emosional itu tadi ya Kak ya. Iya. Yang pertama dengan cara kita harus selalu rajin untuk bersekutu, kita harus saling sharing untuk membangun kedekatan itu gitu kan Kak. Iya, kalau bisa sih Iya. ini ya. Lebih baik terbuka dengan lingkup teman-teman gereja se-circle daripada terbuka di lingkungan luar. Kalau aku berpikirnya gitu. Karena itu akan jauh lebih berdampak sih menurutku. Iya. Misalkan gini deh, bayangkan. Iya. Kamu, Tanaya, Trisha, Hendy, Bian, aku, Kak Betty, kita satu circle nih. Iya. Terus kita saling sharing di gereja. Sebagai pemuda gereja, kita sharing, kita bersekutu. Lama-lama kan ada kedekatan emosional di situ tuh. Iya. Ya kan, ada sosialisasi, ada berbagi cerita. Otomatis kan karena sudah tahu cerita masing-masing kan ada kepercayaan yang ditaruh juga kan. Iya. Aku percaya sama teman-teman gerejaku nih. Aku percaya mereka bisa dengerin ceritaku, bisa dengerin sharingku. Iya. Aku punya masalah. Akhirnya terbuka untuk sharing di gereja. Tapi bukan berarti juga melarang kita masing-masing untuk punya circle di luar. Oh iya. Tapi akan jauh lebih baik kalau punya circle yang membangun. Karena ya kita punya satu pandangan yang sama ya kan di dalam kekristenan khususnya. Iya. Jadi kayak misalnya Diva punya masalah perkara cowok nih, ya kan? Misalnya nih satu circle, Diva ada deket sama cowok, anggaplah namanya Hendy gitu. Anggaplah Diva deket sama cowok nih. Iya. Terus Diva galau pengen curhat. Diva akan lebih prefer kemana? Curhat ke teman-teman di luar yang pandangannya belum tentu sama secara rohani. Iya. Atau kamu akan curhat dengan teman-teman seiman yang pandangan secara rohaninya sama dan bisa mendoakan juga, bisa membangun juga. Ya kalau bisa milih sih ya saya milihnya ya yang seiman dong Kak. Karena ya karena nanti mereka akan ngarahin memberi solusi ya yang sesuai dengan ajaran kita gitu Kak. Ya sesuai dengan pandangan kekristenan yang mungkin akan berbeda dengan pandangan duniawi gitu Kak. Nah itu. Karena kalau saya kan nggak ada cowok Kak, jadi ya Wow. saya lebih tidak ini sih Kak. Iya. Iya. Berarti Tapi itu tergantung ini nggak sih sebenarnya? Tergantung kedekatannya juga nggak sih? iya. Kalau misalnya dekatnya seseorang itu dengan orang luar ya mereka akan lebih cenderung untuk curhat ke orang luar sebenarnya. Iya betul. Gitu kan. Tapi ini true story ya kalau aku ya. Iya. Aku di kampus itu punya aku sendiri membedakan 3 circle. Ada circle pertemanan rohani, ada circle pertemanan duniawi, ada circle pertemanan goblok-goblokan. Sampai tak bedain gitu. Kenapa? Karena aku tidak mau salah pergaulan. Jadi aku memilih teman-teman yang sefrekuensi aja. Jadi aku hampir introvert lama-lama. Dulu aku se-extrovert apa ya? Gampang aja gitu membaur masuk ke lingkungan. Kayaknya temanku ada yang preman, temanku ada yang main judi, ada yang mabuk-mabukan, ada yang banyak yang open BO, ada gitu-gitu ada. Gitu. Luas pertemananku, tapi makin kesini makin tambah umur akhirnya aku mikir ya berteman banyak boleh sih tapi nggak membangun juga percuma kan. Iya. Jadi akhirnya aku mendefinisikan pertemananku dalam 3 circle itu tadi dan aku lebih sering curhat ke teman-teman yang seiman aja. Iya. Tapi justru aku punya kerinduan daripada aku curhat ke teman seiman yang belum tentu juga visi misinya sama dengan apa yang aku punya. Kenapa tidak curhat di gereja dengan teman-teman yang memang sevisi gitu. Iya. Karena kalau di gereja lain sebut lagi PDI. Iya, PDI. Jangan sebut merek gereja lah, anggap aja Pantai Costa yang lain. Iya. Pemudanya bondingnya kuat banget loh.
persekutuannya. Iya, iya, sangat kuat. Mereka tidak akan curhat di luar sebelum mereka curhat di dalam. Wow, Itu sampai kenyataannya. segitu. Aku nggak tahu loh kalau itu. Beneran? Aku di Oh, Malang teman gereja kan banyak nih, iya. teman Kristen banyak. Aku telusuri satu-satu di gerejanya seperti apa sih, tapi aku nggak ikut ibadahnya, nggak. Aku Oh, tanya aja, mm-mm. kalau di gerejamu ya apa sih caranya? Oh ya di gereja kayak ginian caranya yan. Mereka jelasin bondingnya seperti apa, persekutuannya seperti apa. Oh pantesan pemudanya kompak semua ya kan. Oh, Janganlah gereja Pantai Costa, GKI deh, iya, iya, yang gitu. sealiran dengan kita gitu. Iya, iya. Aku pernah join 1 kali di Malang, GKI Bromo, pemudanya Iya. GKI Bromo. Disambutnya luar biasa. Disambut gimana? Kok luar biasa? Selamat datang, Oh, selamat bergabungnya. wow. Si perbedaannya Iya, iya. gitu. Makanya ayolah, jangan nunggu ada perbandingan baru untuk pemudanya kita. Iya, Lebih baik kita mulai. untuk jadikan pemudanya kita tuh perbandingan untuk pemuda lain. Iya, betul. Karena itu akan jauh lebih berdampak sih. Mm-mm. Gitu. Ngomongin soal berdampak. Kita tadi kan udah ngomongin bersatu ya. Iya. Kita kasih ini dulu deh. Kita bikin kesimpulan dulu untuk bersatu nih. Berarti menurut Diva, pemuda yang Iya. bersatu adalah Pemuda yang bersatu adalah pemuda yang tidak hanya berkumpul secara fisik, secara ya kalau ada acara formal kita kumpul, kita datang, tapi juga pemuda yang bersatu secara emosional. Kita memiliki kedekatan emosional, kita juga dekat secara emosional, kita saling menguatkan, kita saling sharing gitu, Kak. terutama bersekutu Iya, ya. dan ya dengan caranya yaitu bersekutu. Iya, Seperti itu. bagus. Pemuda yang bersatu menurutku adalah apa yang dikatakan Diva. Kurang lebih sama. Oke, kesimpulannya Iya, pemuda yang oke. bersatu seperti itu. Yep. Next kita akan bahas pemuda yang berdampak dan menjadi berkat. Agak Iya. berat ini. Iya, Agak berat berat sekali ini. ini. Oke, pemuda yang menjadi berkat. Diva mendefinisikan jadi berkat itu gimana sih? Kamu karena dari teman-teman pemuda baru nih, angkatanmu adik-adik pemuda baru Mm-mm. yang secara bahasa itu fasih untuk mendeskripsikan sepertinya kamu. Makanya untuk episode ini aku Oke. mengajak kamu untuk ngobrol topiknya karena lumayan berat dan referensimu ternyata cukup banyak. Padahal enggak juga sih. Gitu. Ayolah, dibantu. Iya, Ya. ya pemuda yang berdampak yaitu pemuda yang membawa dampak bagi lingkungannya, membawa dampak terutama dampak yang positif ya. Entah itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan pertemanan, pokoknya di lingkungan yang ada di luar gereja gitu. Jadi dampaknya itu apa aja ya? Bisa dalam bentuk perubahan-perubahan positif, kemudian juga dampak-dampak yang apa ya bisa membantu orang luar juga gitu sih Kak kalau menurutku. Betul nggak? Cukup Iya, membantu. iya juga membantu kan. Iya. Iya. Kalau dari kamu juga nih, apa sih yang bikin kamu ada nggak yang bikin kamu bingung tentang definisinya pemuda yang berdampak dan menjadi berkat? Bingung nggak sih dengan kata-kata itu? Karena DKJW ini kan apa ya, berusaha menjadi gereja yang berdampak dan menjadi berkat ya, Iya. dari semua aspek. Nah, kamu memaknai itu kayak gimana sih? Bingung nggak? Mm-mm. Ya kalau masalah kebingungan ya masalah ini sih Kak, masalah praktisnya aja sih Kak. Maksudnya selama ini kan saya juga masih baru ya Kak, jadi masih belum terlalu tahu gitu kegiatannya nanti apa aja sih yang mungkin bisa membawa dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, saya itu masih agak rancunya di situ agak bingung aja nanti nerapinnya gimana ya kan saya juga masih pemuda yang baru gitu, jadi masih belum Masih terlalu noob. iya masih belum terlalu tahu nanti apa ya tugasnya nanti gimana ya pelaksanaannya gitu aja sih Kak. Oke. Iya. Kalau begitu masalah menjadi berdampak dan Iya. menjadi berkat kita serahkan ke Diva. Loh. Tapi kan nanti ada proses itu Kak. Iya sih. Iya kan ada Iya. prosesnya. Kaderisasi prosesnya. apa sih namanya? Iya. Tadi kaderisasi. iya. Jadi nanti pasti bisa tercerahkan sih Kak di situ. Oke. Yang penting persatuannya itu tadi yang harus Wadaw. kita getkan lagi Kak. Oke. Sebelum membawa dampak yang besar. Iya. Pemuda yang berdampak dan menjadi berkat itu kurang lebihnya gini. Ya gimana? Kita breakdown
daun satu-satu ya. Iya. Berdampak itu kan berarti dia menghasilkan output berupa sesuatu hal, entah itu benda atau apapun atau karya, dan itu bisa bernilai positif atau negatif di hadapan publik Iya. terhadap orang lain gitu. Nah, pemuda yang berdampak di gereja kita, pemuda yang paling berdampak, yang paling kelihatan siapa kira-kira menurutmu? Ya Mas menyebut- Christian. Jangan menyebut saya dong. Jangan menyebut saya. Siapa ya? Yang lain dong, yang lain. Yang berdampak. Ya selain banyak aku. sih kakak-kakaknya. Kayaknya hampir semua. Hampir semua ya. Iya, hampir semua kok. Yang paling berdampak, yang paling kelihatan tuh Bian. Iya, betul. Bian paling berdampak karena kita juga perlu mengapresiasi Bian ya, karena Ya. dia salah satu tokoh pemuda di gereja kita yang bisa dibilang punya track record luar biasa lah. Iya. Karena di gereja kita nggak ada yang pernah contoh salah satu pemuda yang berdampak luar biasa buat gereja dan buat kota Nganjuk tuh Bian. Iya. Dia asisten pribadinya bupati sekarang, kerja buat pemerintahan, dan dia paling muda. Asisten termuda. Ih, Wow. percaya Lah, atau enggak? sebelumnya juga belum ada. Belum ada. Wah. Asisten bupati semuanya tidak ada yang muda dong. Waduh. Semuanya orang kuliahan. Wah, minta dimasukin ke podcast ini. Harusnya sih dia Iya, gabung untuk ya. sharing-sharing ya. Harusnya dia gabung. Iya, wah. Dampaknya udah segede itu ya. Iya. Ya ampun. Dan dia berdampaknya luar biasa. Iya. Diva. Gimana? Karena gini, bayangkan nih, semua asisten pribadi bupati itu kan punya job desk masing-masing. Iya. Dia yang paling muda. Teman-temannya semuanya tuh orang-orang di atas 20-an. Iya. Kuliah, Kuliah. pinter-pinter, Iya. STPDN, kedinasan. Oh. Dia sambil kuliah, baru kuliah, Iya. tapi paling diandalin. Gitu. Sibuknya Oke. adalah karena memang dia cerita sendiri ke aku. Dia udah pulang nih, pulangnya malam, jam 7, setengah 7, baru istirahat di rumah, callingan lagi, tugas lagi dia malam-malam. Aduh, wah, Gitu. keren Tapi banget. yang perlu lagi kita apresiasi dari Bian Oh. adalah dia bersyukur, Iya. jarang mengeluh. Oh, dia jarang Tuh, mengeluh juga ya. Bian jarang mengeluh. Iya. Kalau kita tanya lagi, Mas Hendy lebih jarang mengeluh. Oh, siap. Hendy jarang mengeluh. Iya. Kenapa? Iya. Karena tidak ada yang perlu dikeluhkan kalau dari Hendy. Dia menikmati pekerjaannya. Iya. Itu contoh teman-teman pemuda kita yang berdampak tuh. Mm. Dan Mas Bian sama Mas Hendy tuh juga terlibat di multimedianya MD. Bisa kita bayangkan Wow. sibuknya mereka. Iya, berdua. Wow. Nah, itu mereka berdampak Iya. di luar, Mm-mm. juga berdampak buat gereja. Iya. Di gereja tidak perlu diragukan lagi skill multimedianya mereka. Iya. Yang mengontrol podcast kita hari ini Mas Hendy. Iya. Gitu. Itu pemuda yang berdampak tuh. Iya. Berdampak yang lain, masa saya membanggakan diri saya sendiri? Wah. Ya nggak apa-apa buat tambahan inspirasi kita. Oke, saya branding ya. Iya. Saya berdampaknya belum cukup banyak. Ya nggak apa-apa kan, dampak juga dimulainya dari yang sedikit-sedikit, Iya. lama-lama nanti jadi bukit gitu. Asik. Gitu Itu khotbah dong. tadi pagi ya. Itu sepertinya khotbah tadi pagi. Iya. Kalau aku berdampaknya ini sih, karena kan aku baru magang di semester akhir, dan puji Tuhan dapat proyeknya di Nganjuk. Iya, wow. Proyeknya Iya. adalah itu Ayani mulai dari alun-alun Iya, iya, selatan sampai jembatan Peloso. Itu puji Tuhannya saya yang bikin desain. Wah, iya. Dampak saya sebatas itu. Sebatas itu ya. Iya. Ya, Sebatas Sebatas itu tuh sudah luar biasa loh. Tolong. Lah yang belum berdampak gimana ini? Anda kan berdampaknya nanti ya, next time ya. Amin. Harus berdampak dong, harus berdampak. Amin, iya. Nah, kemudian berdampak apa lagi ya? Aku berdampak di kampus mungkin. Mm-mm. Di kampus ketua himpunan rekornya adalah 3 periode dari kakak-kakak tingkatku Iya. Kristen semua. Tidak Wah. ada yang teman-teman dari seberang, belum ada. Kaprodinya Wow. percaya dengan anak-anak Tuhan karena kaprodinya Kristen. Oh, pantas. Iya. Enggak sih Oh ya, sebenarnya. enggak sih. Kinerjanya juga sih. Karena kinerjanya. Uh-uh. Dan
puji Tuhannya adalah di kampus kan aku double degree. Iya. Jadi aku ketua himpunan di D3 Bahasa Inggris. Mm-mm. Di arsitektur saya tidak berdampak apa-apa. Saya Ya. minoritas. Ya dampaknya di luar kampus sih yang Asik. untuk itu Iya, iya, ya. iya. Kalau di D3 Bahasa Inggris lagi puji Tuhannya berdampaknya adalah bisa jadi aspirator. Aspirator, oke. Aspirator itu menyalurkan aspirasi Ah. dari teman-teman mahasiswa kepada dosen. Iya. Bonusnya adalah banyak. Mau tahu bonusnya? Iya, mau. Bonusnya. Dengarkan Apa baik-baik. aja? Nilai bisa milih. Hah? Nilai bisa request. Request kalau misalnya mau A gitu boleh? Boleh dapat A. Anda Wah. pikir IPK saya berapa? Wah. Waduh. 3,9. Itu baru benefit pertama, yang lain. Benefit yang lain. Iya. Karena aku harusnya udah lulus D3 tahun ini. Iya. Tapi karena molor kecantol satu mata kuliah, Heeh. jadi aku lulusnya tahun depan. Iya. Sekalian menyelesaikan periode himpunan. Iya. Bonus yang kedua, Kedua. milih dosen pembimbing buat TA. Boleh milih. Oh, enak dong. Terhindar dari dosen-dosen yang Iya, saya bisa Killer. milih. Yang lain, Oh. aku malah milihnya Oh, dosen malah yang killer. gila dia sih, biar apa ya, nanti maksimal dalam pengerjaan ininya. Bonus yang ketiga, dosen killer saya yang jadi dosen pembimbing Iya. ngirimin saya materi buat nulis. Materinya langsung dikirim. Saya dibikinin materi. Ya Allah, kok enak banget. Kurang bonus apa? Karena Iya. saya baik dengan dosen, saya sopan. Iya. Aku berusaha, tapi gini, antara baik dengan cari muka kan beda tipis Iya, ya. beda tipis. Aku tidak pernah menduga dapat bonus ini. Hmm. Karena dari dulu cara pandangku adalah aku kerjakan semua bagianku juga Iya. bukan seperti untuk teman-teman, tapi untuk Tuhan. Ah. Jadi apapun hasilnya, berdampaknya baik atau tidak, Iya. ya setidaknya Tuhan yang menilai gitu. Setidaknya aku Jadi, selalu kerja iya. semaksimal mungkin. Jadi fokusnya ke Tuhan ya. Betul. Tapi malah kalau kita fokusnya ke Tuhan, malah kita akhirnya jadi maksimal gitu, Nah, ngelakuin itu segala dia. sesuatu ya. Kembali ke topik berdampak nih. Menurutmu dari cerita-cerita itu tadi, berdampaknya maksimal nggak? Berdampak maksimal. Dian di Oh. pemerintahan, Hendy di pekerjaannya sekarang sampingannya, aku di Ya maksimal dong. maksimal. Iya. Menurutmu kenapa bisa maksimal? Ya karena itu tadi, dia hubungannya di gereja tadi juga udah kuat gitu loh, Kak. Iya kan? And then Ya makanya akhirnya membawa dampak yang lebih besar lagi di luar gereja gitu. nah, itu salah satunya. Itu salah satu Iya. alasan kenapa bisa berdampaknya maksimal. Mm-mm. Alasan lainnya, Diva, Iya. karena kita kerjakan buat Tuhan. Iya. Itu yang membedakan kita anak-anak Tuhan Yesus dengan orang-orang dunia Iya. yang bekerja untuk harta tahta dan Wanita. Diva kok sudah tahu ya semboyan laki-laki itu ya. sudah di Instagram. Waduh. Iya. Oke, Heeh. kita kerjakan buat Tuhan itu hasilnya beda dengan kita kerjakan Iya. buat bos, untuk orang. Kayak misalnya nih, Bian deh, Bian kan bosnya langsung bupati ya. Iya. Kalau Bian kerjakan buat bosnya, dia akan sambat setiap minggu di Pemuda. Iya. Dia bakal berkeluh kesah. Percaya atau tidak, Bian itu bayarannya dikit. Padahal Dikit. kerjaannya banyak. Padahal berat. Iya, Wah. dia rekrutmen loh dulu. Oh. Tapi apakah dia menyesali pekerjaannya? Tidak. Dia Mm-mm. menganggap itu berkat, malah dia jadi berkat di situ. Oh. Mm-mm. Gitu. Mas Hendy sampingannya di luar Mm-mm. juga ada. Iya. Fotografi, video ada. Fotografi, oke. Dampaknya lumayan ya, Hen ya? Lumayan Mm-mm. menghasilkan, Hendy. Apakah bayarannya besar? Tidak, Tidak. tapi oke. dia bersuka cita, tetap pelayanan. Oh. Itu kuncinya kita bisa Iya. berdampak maksimal. Mm-mm. Dari Anda mungkin, Apanya? kamu kan pemuda yang masih baru nih. Mohon maaf, dampak saya masih mana ya? Saya juga bingung. Sedang mencari dampak. Belum ada. Sedang Belum mencari ada dampak. sepertinya. Dampak paling gampang tuh gini, kalau mau berdampak yang gampang, Iya, gimana? sesuai passion aja. Oh. Kayak misalnya nih, kamu dulu kan musuh dalam lomba puisi bersama saya ya.
nggak musuh secara langsung sih tapi. Iya sih, Anda Soalnya sampean kan SMA dulu tingkatnya, saya tingkat SMP. kamu dulu SMP kelas 9, aku udah kelas berapa berarti? SMA kelas 3 atau kelas 2 ya? Kita beda berapa tahun sih? 3 ya? 3 tahun ya? Iya, iya. 3 tahun. Berarti harusnya 3. kalau kamu SMA kelas 1, aku SMA kelas 3 mestinya. Oh, enggak. Oh enggak ya? Sampean udah lulus. Oh aku lulus ya? Iya. Oh iya bener-bener. Oh kamu sama Elsa masuk di Smada, aku lulus. Iya, keluar, Oh iya, iya. iya betul-betul. Berarti kamu SMP kelas 3 menjadi musuh secara tidak langsung dalam lomba puisi. Lomba Ya, puisi bukan musuh juga sih, soalnya kan beda beda jenjang tingkat sih. ya, beda jenjang, ya. Dulu juara berapa puisi? Kelas berapa ya? Oh, Enggak. sombong. Enggak. Kelas 8 itu enggak dapat sih. Kelas 9 itu baru harapan, terus kelas 2 SMA-nya baru juara 1. Udah. Tercium aroma-aroma peningkatan. Iya, tapi kan enggak sehebat sampean gitu loh yang juara 1 terus. Saya belum pamer loh. Ya enggak apa saya pamerin. Loh. Jangan dong. Ya, Iya. berdampak paling sederhana tuh dari passion. Dari passion. Misalnya nih Diva suka baca puisi. Mm. Atau talentanya Diva ada di linguistik, tentang berbahasa, Iya. tentang komunikasi. Kuliah jurusan Akenan sih. beda jalur ya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa kan. Kuliah itu juga tidak menentukan passionmu apa sih sebetulnya. Iya, iya. Harusnya passionmu menentukan kuliahmu apa. Harusnya ya. Harusnya. Iya. Harusnya seperti itu. Kalau kamu misalnya passionnya adalah tentang komunikasi, Iya. linguistik, terus gimana Kak caranya berdampak dengan passionku yang kayak gitu? Ya bikin podcast gini juga bisa berdampak loh, lewat Iya, kata-kata, iya juga sih. ya kan? Iya. Daripada kamu bingung, aduh aku daripada bikin sendiri, kayaknya bosen ya. Mm-mm. Garing nggak sih kamu ngomong sendiri? Tergantung topik sih kalau aku. Tergantung topik. Iya, tergantung topik. Karena memang suaramu enak ngomong sendiri sebetulnya. Oh gitu. Sebetulnya suaramu lebih enak ngomong sendiri sih. Iya. Tapi kalau mau berdampak gitu lewat passion, bisa kamu bikin Oh. podcast. Kan berkaitan dengan passionmu tuh. Iya. Kamu suka tuh ngomong sesuatu topik yang Iya. memang relate dengan temen-temen. Iya. Ngomongin pacaran misalnya. Jangan pacaran deh, topik apa sih? Pacaran terus. Waduh. Kok kayaknya sampean itu spesialisasinya di bidang itu sepertinya. Nanti kita bahas yang Oke, itu oke. nanti. Episode selanjutnya ya, selanjutnya. Kalau episode ini bertahan, Oke. kalau Hendy masih betah untuk controlling, Oke. kita akan lanjutkan. Mm-mm. Misalnya nih topik yang relate kayak kuliah, kayak pertemanan, kamu bisa tuh berdampak di situ. Iya. Dengan kamu ngomongin soal pertemanan yang baik gimana, Mm-mm. itu bisa tuh berdampak. Nah, terus ada lagi misalnya passionmu nyanyi. Anggap aja kamu bisa nyanyi, Iya. bisa kan ya? Bisa, semua orang bisa kan? Iya, bisa. Semua orang bisa di kamar Iya. mandi masing-masing. Bagus. Iya. Saya juga relate. Kalau kamu bisa nyanyi ya kamu berdampak adalah ya kamu bernyanyi. sesuai Nyanyi dengan lagu yang passionmu. positif Nah, gitu ya. Jangan Jadi sebenarnya nggak harus nungguin ini ya, harus jadi ketua tidak himpunan perlu. nggak? Nggak Jadi harus dong. asistennya Bapak Bupati nggak juga ya sebenarnya. Nggak harus. Dian Iya. tuh mulainya dari talentnya sendiri loh, Oh fotografi. gitu ya. Justru dia direkrut, Oh diajak iya. temennya di kabupaten Oh, karena jadi- temennya tahu Dian tuh Mm-mm. fotonya bagus, editing videonya bagus, Oh gitu. kontennya bagus. Iya. Jadi mulai dari langkah yang kecil ya dulu Nah, sebenarnya. berdampak banget Iya. kan. Aku dimulai dari apa? Apa? Aku dulu sebelum kuliah arsitektur aku suka ikut papa aku kalau ke proyek. Oh iya. Jadi aku tahu orang proyekan kayak gimana. Sebetulnya kuliah arsitektur itu beda dengan orang-orang sipil kayak bapakku. Bedanya gimana? Sipil itu kan kaitannya dengan berhitung ya, Iya. fisika, matematika, dan hubungannya dengan jalan, jembatan gitu. Iya. Arsitektur tidak ada hubungannya dengan itu. Oh tidak ada. Saya pikir ada. Tidak dong. Nah, Saya apa hubungannya hanya ke seni bangunan aja. Oh ke seni. Gimana kamu bikin Tapi kan bangunan tetap tuh ada bagus? penghitungannya, ada ininya. Enggak sih. Cuman logika aja. Kalau ini Oh, dikasih ini gitu. kuat apa enggak logikanya. Ya rumus Oh. dasar aja kayak kalau di teknik sipil misalnya gitu Iya. hitungannya tuh banyak gitu, kayak kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi gitu aja kan. Oh iya. Logika dasarnya gitu hitungannya.
Di sipil nggak tuh di breakdown lagi setengah ini dari mana, alasnya apa gitu. Oh iya. Kalau Kalau di di arsitektur arsitektur tidak kayak nggak. gitu. Gimana? Bikin atap sudutnya butuh berapa sih? Sin berapa? Sin 45 berarti berapa? Gitu-gitu aja. Basic sekali. Tidak ada hubungannya, tapi Basicnya basic ini. basicnya dasar sekali, Oh fisika iya, dasar. oke. Kalau ditaruh di tengah seimbang enggak, gitu-gitu aja. Oh. Nggak ada kaitannya, tapi aku tekun tuh ngikutin papaku ke proyek dari kecil, tahu orang di proyekan kayak gimana. Waktu kuliah magang, Iya. semua teman-temanku nih arsitek itu kalau magang ya di studio arsitek. Oh. Arsitektur itu salah satu jurusan yang eksklusif, sama kayak kedokteran. Lulus gitu? tuh nggak bisa langsung dibilang arsitek, ada sekolahnya lagi 7 tahun. Hah? Iya, Sekolah lagi 7 tahun. iya. Ya. Jadi gelarnya arsitek itu bukan ARS kayak aku. Kalau aku kan lulusnya kan SARS, sarjana Iya. arsitektur. Iya. Arsitek murni itu lulusnya IAI, gelarnya Ikatan Arsitektur Indonesia. Itu 7 tahun 7 sekolah. tahun lah. Jadi Saya tua. sampean itu berapa tahun sih ininya sekolahnya? Aku Dapat sarjana. kuliahnya 4 tahun. 4 tahun kan. 4 Tambah tahun. 10 14 dong. Itu, Itu 7 tahun sekolah ngapain aja? ya 7 tahun tuh mendalami ilmu Oh, arsitektur, iya. ada syaratnya Oh. dibilang jadi arsitek gitu. Harus keluar negeri, harus studi. Wah, Wah. banyak. Nah, tapi ketika waktu magang kayak gini, berdampaknya adalah semua teman-temanku tuh magangnya di studio arsitek. Cuman aku yang di dinas. Wow. Cuman aku yang di dinas. Dan Iya. cuman aku yang dapat proyek pedestrian. Wow. Teman-teman yang lain memang proyeknya lebih megah sih. Oh, Bangunannya iya. gede-gede. Oh gitu. Ada yang bikin apartemen loh, temanku. Apa? Apartemen di Bekasi. Ya ampun. Proyeknya dia, apartemen Wow. Bekasi. Iya. Aku kaget dong, karena itu triliun. Iya. Tidak main-main. Ya. Terus aku dapat proyek pedestrian. Dosenku bingung semua. Emang kamu bisa diremehkan? Iya. Aku membuktikan. Mm-mm. Memang sedikit banyak ada dampaknya papaku di dinas. Karena Iya. dinas di Nganjuk, siapa sih yang nggak kenal bapak saya? Gitu. Iya. Tapi ketika bapakku ngelepas aku ke dinas untuk aku magang, Mm-mm. beda dinas ya. Oh. Aku di dinas Perkim, beda dinas. Ketika dilepas, mau tidak mau aku harus berdampak sendiri dong di situ. Iya. Karena aku membawa namaku sendiri, membawa nama orang tuaku juga, Mm-mm. dan membawa nama kampus. Hmm. Jadi aku berdampaknya harus maksimal. Jadi langkah pertama yang saya ambil adalah branding. Oh Ya iya. ditanyain orang-orang jelas, kamu jurusan apa? Arsitektur. Pertama kali magang hari ketiga Mm-mm. langsung dikasih tugas, Mas, bikin desain buat pedestrian ya semuanya. Oh, itu kekuatan branding ya berarti pertamanya sebenarnya. Iya. Oh. Kalau dibilang kekuatan koneksi, aku nggak setuju. Karena Iya. koneksi dari papaku hanya membantu 5% dari 95% usahaku. Iya. Karena waktu aku masuk ke situ, orang-orang taunya oh anaknya Pak Daan. Pasti Mm-mm. pinter. Iya. Ekspektasi orang kan. Ekspektasi. Bisa berdampak apa ini anaknya. Mm. Ketika ada juga orang-orang di dinas yang memang nggak seneng dengan kehadiranku, ada. Alah anak Pak Daan. Iya. Karena bapaknya di dinas, anaknya magang di dinas. Oke. Sebetulnya nggak juga sih, karena aku Iya. yang minta kan. Iya. Cuman pembuktian satu-satunya adalah ketika aku dapat tugas itu, bikin pedestrian 2 kilo semuanya, mulai dari gapuranya alun-alun, Iya. terus tugu di tengah jalan sampai jembatan, sampai trotoar galian, itu semua aku yang gambar. Oh. Dan waktu di present ternyata mereka kicep. Tidak bisa ngomong karena Keren. karena ternyata menghasilkan iya. dampaknya nggak main-main. Iya. Gitu. Dan Oke. bosku, pimpinanku yang di dinas untuk proyek kan kenal sama papaku, dan beliaunya tidak menduga kalau ternyata aku berdampak sebegitunya gitu. Iya. Oke. Tidak menduga. Mm-mm. Jadi poinku adalah kalau mau berdampak jangan setengah-setengah Mm-mm. gitu. Sesuai Iya. passion aja. Iya, dari passion dulu ya. Dari passion dulu. Heeh. Kamu kalau main ke Semada tanyain guru-guru IPS dulu yang kenal nggak sama Mas Ambon. Aku dulu dikenalnya Iya, Mas iya. Ambon di Oh, Semada. iya. 3 tahun.
Aku baru tahu kalau itu rasis. Aku baru tahu kalau itu rasis. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas. Dulu aku selama SMA pelajaran apapun tak tinggal gambar. Aku menggambar sampai Emang guru udah fisika. passionnya ya di gambar. Iya, Udah teman-teman. sebegitu cintanya. Iya sih. Teman-temanku yang lain menggambarnya Oh. anim, Oh, iya iya. gambar-gambar mural, graffiti gitu-gitu. Heeh. Bangunan. Wah. Coret-coret gambar bangunan, gambar-gambar Oh, tampak rumah. Gitu-gitu. oh, iya iya. Kurang passionate apa saya? Iya iya. Oh, Gitu. Tapi berdampak itu juga Mm-mm. butuh keberanian, Diva. Butuh Iya. keberaniannya gini. Anggaplah kamu sudah lulus nih, sarjana akuntansi gitu ya. Mm-mm. Orang akuntan itu kan identik dengan uang. Iya. Beraninya adalah berani jujur. Itu yang paling Oh, paling iya. sederhana ya kan. Iya iya. Angka itu siapa sih yang tidak bisa memanipulasi gitu. Kamu rubah Iya. 1 rupiah aja udah bisa merubah siklus Iya. keuangan. Iya betul Kalau betul. kamu berani untuk jujur, kamu akan berdampak positif tuh ntar. Mm-mm. Gitu. Jadinya kayak aku menasehati pemuda-muda ya. Iya Wah. kau, ya emang gitu tujuannya Oh, podcast tujuannya ini ya. gitu ya. Iya. Podcast ini dibuat Iya. untuk mempermudah kalian. Iya betul. Supaya kita tuh lebih mudah itu untuk dapat ilmunya. Saya merasa tua. Oke, Iya. kita ambil kesimpulan yuk untuk berdampak. Dari cerita-cerita kita tadi, Hmm. kalau gitu berdampak menurut Diva tuh harus gimana? Ya, jadi untuk berdampak itu kita harus awalnya ya kita harus berani untuk mengambil langkah kecil dulu. Misalnya dari passion kita dulu. Kita misalnya sukanya gambar ya, maka kita berusaha untuk gimana caranya membawa dampak positif dari passion kita itu. Terus misalnya aku sukanya puisi nih, ya aku mungkin bikin puisi atau apapun itu, terus kemudian aku post di media sosial dan bisa mungkin membawa dampak bagi orang lain. Nah, kemudian dalam proses itu untuk ke depannya juga dibutuhkan keberanian untuk kita mau mengambil langkah yang lebih besar lagi di kemudian harinya. Jadi kita harus mulai berani untuk apa ya istilahnya mulai apa ya jangan apa ya ragu, jangan takut gitu. Jadi kita harus ke depannya harus mulai untuk berani dalam mengambil langkah yang lebih besar dalam berdampak itu gitu Kak. Percaya atau tidak, langkah Iya. kita berpodcast hari ini tuh langkah kecil ya. Iya, langkah kecil betul. Diaminin jadi konten besar nih. Amin. Amin. Semoga gereja punya laptop ROG sendiri. Amin. Buat ngedit. Amin. Diaminkan aja dulu supaya Iya. Mas Hendy senang. Iya, kita berani aja dulu ngambil langkah kecilnya. Iya, Iya. betul. Jadi untuk teman-teman pemuda yang akan dengerin podcast ini, yang mendengarkan podcast ini, saat podcast ini direkam, ini adalah benar-benar pertama kali kita bikin. Dulu sudah sempat kita bikin dan ternyata agak kurang serak ya dengan format yang dulu. Jadi kita bikin dengan cara yang lebih fresh dan ini mohon untuk teman-teman yang mendengarkan juga, untuk semua yang mendengarkan podcast ini mohon doakan supaya teman-teman pemuda GKJW dimanapun kita berada dan juga khususnya untuk teman-teman pemuda KPPM Nganjuk supaya bisa berdampak lebih baik lah ya, bisa Ya, berdampak lebih amin. baik, bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk gereja dan juga sesama, dan jangan lupa berdampak paling kecil dimulai dari diri sendiri Diri dan sendiri. keluarga. Iya. Mungkin itu kesimpulan besar dari tema bersatu dan menjadi berkat. Iya. Kita Oke. bersekutu dulu, rajin bersekutu Iya, betul. supaya bisa berdampak besar dong nantinya gitu pastinya. dong dari tadi. Iya. Ya maklum ya karena Iya. podcasternya Iya, baru Mas. jadi Iya, masih masih baru. Maaf ya semuanya. Ya oke. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendy, editor kita hari ini. Dan juga kepada Mbak Diva, terima kasih sudah join di episode pertama jadi podcaster lumayan, menyalurkan hobinya ngomong. Biar berdampak ya kan, biar berdampak. Iya, biar berdampak. Iya. Betul. Jadi demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita tutup episode hari ini, pemuda yang bersatu dan menjadi berkat.
kita menutup dengan apa? Bingung mau nutup dong. Bisa buka nggak bisa nutup. Apa tuh? Ya kita tutup dengan salam Padunggilan aja deh ya. Iya, Salam oke, Padunggilan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Tuhan berkati.